sesak napas, sering batuk-batuk, sering alergi, sering ada lendir di ludah pada pagi hari ya. Jadi lendir-lendir yang kental itu, nah itu berarti kita punya masalah di paru-paru, banyak berkeringat di malam hari, lalu napas pendek terengah-engah. Artinya bermasalah di paru-parunya. Next. Kalau paru-paru, bagaimana kalau yang lainnya seperti pankreas? Jika Anda mengalami gejala sering merasa haus, vitalitas seks menurun, sering buang air kecil, sering kesemutan, sering merasa lapar, terasa panas di telapak kaki, cepat letih, lelah, lesu. Jika ada luka, lama sembuhnya. Penurunan berat badan secara drastis, berarti kita punya masalah di pankreasnya. Next. Nah, sistem pencernaan ya, sistem pencernaan apa aja gejalanya yang kita dialami? Buang air besar tidak teratur, sering sariawan, sering gatal-gatal di kulit, alergi, banyak jerawat, sulit buang gas atau kentut, sering pusing-pusing. Nah, itu masalah pencernaan. Next. Nah, kalau masalah jantung gejalanya apa aja? Nyeri di dada, sering kesemutan, kram, telapak tangan dan kaki berkeringat, kaki mudah bengkak, sesak napas, merasa kelelahan, mudah kelelah, ya kan, lemah letih, lelah letih, lesu, loyo, lunglai dan lain sebagainya. Ya, jadi waspada Bapak Ibu sekalian, jantung pada saat merasakan seperti itu, jantung Anda sudah mulai terganggu. Next. Liper hati, kalau liper hati gejalanya apa aja? Sering kembung, bangun pagi, badan terasa pegal-pegal, mudah mengantuk ya. Masih pagi udah ngantuk, padahal habis sarapan ngantuk. Kalau ditidurin itu sangat bahaya Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah lelah, mudah terserang flu, mudah masuk angin ya. Capek dikit, kayaknya masuk angin, gampang pengennya bawaannya dipijit ya kan, dikerokin dan lain sebagainya. Next. Nah, lalu untuk masalah ginjal apa aja gejalanya? Buang air kecil keruh. Ya, Anda bisa lihat kalau buang air kecilnya di kloset ya kan, itu bisa terlihat kalau keruh. Warnanya pun macam-macam ya. Sering merasa pegal di pinggang, ada rasa panas di pinggang, asam urat, tekanan darah tinggi, sering sakit kepala dan bahkan telinga berdengung. Nah, itu organ ginjal ya, gejala dari masalah ginjal. Next. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu sering ada nyanyian, ada lagu, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, tua sebelum muda, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, itu ingat 5 sebelum 5. Nah, sekarang kita bicara ingat sehat sebelum sakit ya. Jangan sampai kita sakit baru merasakan aduh sayang banget ya, kayaknya nikmat banget kalau sehat itu. Pada saat kita sehat karena merasa sehat padahal kita bermasalah, nah itu yang nggak boleh terjadi Bapak Ibu sekalian. Kita merasa sehat padahal kita bermasalah. Nah, sekarang kita cek kondisi kita masing-masing. Jangan sampai kita merasakan setelah ya ada istilah sakit ngedadak. Tadi padahal gejalanya apa yang saya sudah sebutkan tadi, gejala-gejalanya itu udah sangat jelas sekali. Nah, di PT Gahara Herba Natura Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, ya saya anggap ini sebuah komunitas. Di komunitas GANI ini kita komunitas yang saling mengingatkan bagaimana kita harus sehat. Walaupun mungkin hari ini ya kita lah ya, walaupun hari ini kita punya masalah dengan kesehatan, tapi kita saling mengingatkan bagaimana kita harus sehat. Ya, yang punya masalah kesehatan harus sehat. Yang sehat harus tetap lebih sehat, harus jauh lebih sehat lagi. Sehingga akhirnya pada saat kita saling mengingatkan, banyak yang mengingatkan, sehingga pada saat kita makan makanan yang nggak baik, gaya hidup yang nggak baik,
dan lain sebagainya. Ada yang mengingatkan. Kenapa? Kita adalah di dalam sebuah komunitas ini, Bapak Ibu sekalian. Next. Apa solusinya untuk sehat? Ya, 4 syarat sehat, Bapak Ibu sekalian. Ya, pola makan yang seimbang dan bergizi. Kalau dulu ada 4 sehat, 5 sempurna. Kalau sekarang mah bisa dibilang udah jarang dibahas, ya kan? Nah, ini 80% sayur, buah. Betul. Sayur, buah, rimpang, ya, itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Jadi zaman sekarang itu artinya apa? Insya Allah bisa kita dapatkan dari sayur, buah, rempah, dan rimpang, ya. Lalu yang berikutnya apa? Istirahat yang cukup 8 jam sehari. Nah, permasalahannya istirahat kita udah cukup belum 8 jam sehari? Lebih dari 8 jam atau kurang dari 8 jam? Tanya diri masing-masing, ya. Udah bahayanya pola makan nggak baik, istirahatnya nggak baik, ya kan? Nah, ini nggak boleh terjadi. Pokoknya sekarang 4 syarat sehat, pola makan harus seimbang, bergizi, sayur, buah, rempah, rimpang, istirahat yang cukup. Gimana caranya tuh? Nah, sekarang udah mulai ini gimana caranya merubah kebiasaan yang dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Olahraga yang teratur minimal 1 kali seminggu. Nah, insya Allah kedepannya di komunitas kita ini kita saling mengingatkan olahraga yang teratur minimal 1 kali 1 minggu. Lalu lingkungan bebas polusi dan tidak sutris alias stres, ya. Nah, sanggupkah Anda melakukannya? Sanggup nggak? Harus sanggup. Mau nggak mau, insya Allah sanggup. Kalau kita berada di sebuah komunitas yang saling mengingatkan, ya, bukan saja tadi mengingatkan sehat sebelum sakit, tetapi ada yang keempatnya yang lain. Artinya apa? Ingat 5 sebelum 5. Ya. Next, Febri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi untuk bagaimana